Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Dara Magdania dengan NIM 2305 120 dari kelas TIA 23. Pada video ini saya akan melakukan skenario percobaan mengenai FTP dan mail server. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai FTP atau File Transfer Protocol. FTP adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak dipergunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Kemudian, fungsi dan kegunaan dari FTP. Yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Kemudian yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Dan yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Kemudian yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Dan yang terakhir ada mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Yang selanjutnya ada cara kerja dari FTP. FTP bekerja dengan mengendalikan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kita ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang akan kita lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci akses kita untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kita bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah disitulah terjadi aktivitas yang kerap kita lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada aplikasi FTP client. Yang pertama ada FileZilla FTP client. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Kelebihannya adalah dapat melakukan transisi simultan. Ketika mengupload file tetapi koneksi terputus, maka dapat diulang kembali. Namun aplikasi FTP ini memiliki kekurangan yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkas atau file. Jadi semakin banyak dan semakin besar berkasnya, maka semakin lama pula proses uploadnya. Kemudian yang kedua ada WinSCP. WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Kelebihan dari WinSCP ini adalah dukungan SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. Selain juga terintegrasi dengan Pageant atas dukungan penuh autentikasi kunci publik dengan SSH. Sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan di Windows saja. Kemudian yang ketiga ada GFTP. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, FSP. Sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Kemudian ada perintah dasar dari FTP. Yang pertama, FTP alamat FTP server, koneksi ke FTP server dari PC client. Kemudian yang kedua ada dir untuk melihat direktori server. Yang selanjutnya ada put atau nama file, put nama file ya, untuk mengupload file dari PC client ke server. Kemudian ada get nama file untuk mendownload file dari server ke PC client. Kemudian ada quit untuk keluar dari koneksi FTP server. Kemudian langsung pada skenario percobaannya. Langkah yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server 43.43.43.2. Pada DNS server, kita ke DNS, dan untuk address dari 43.43.43.2
kita buat DNS-nya, yaitu ftp.jarcom.com. Nah, kita cek apakah sudah tersambung. Kita quit dulu, kemudian kita ini berarti ini sudah tersambung. Dia lakukan hal yang sama pada PC 4. Dan ini juga sudah tersambung, lakukan yang sama untuk laptop. Yang laptop juga sudah tersambung, yang smartphone. Yang smartphone juga sudah tersambung. Langkah selanjutnya, nyalakan service path FTP di komputer FTP server. Kemudian buat user, kita ke FTP server, kemudian di FTP kita buat username dosen, passwordnya mahasiswa. Kemudian untuk yang write, read, delete, rename, list itu dicentang semua dan kita tambahkan. Kemudian yang kedua, kita juga menambahkan username mahasiswa, passwordnya juga mahasiswa, dan ini juga dicentang semua kemudian ditambahkan. Kemudian yang ketiga, pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Nih, pada PC1 kita buat text editor ini. Kita save dengan pesan PC1 dan kita oke. Dan yang langkah selanjutnya, kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Pada PC1 kita ke command prompt dan jalankan perintah dir. Dan ini sudah ditambahkan. Kemudian langkah yang kelima, buat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu upload file pesan PC1.txt ke server menggunakan perintah put pesan pc1.txt. Kita cek FTP dulu untuk login. PC1, kemudian kita ke command prompt, kita login sebagai mahasiswa, kemudian passwordnya juga mahasiswa, dan ini berhasil login. Kemudian kita upload file yang telah kita buat tadi. Nah, ini sudah kita upload. Dan langkah selanjutnya, lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Kita jalankan perintah dir. Dan ini sudah terupload. Langkah selanjutnya,
Pada laptop, kita buat koneksi seperti langkah pada poin kelima. Lalu kita coba download file pesan pc1.txt yang sudah terhapus sebelumnya ke laptop kita. Pada laptop, kemudian ke command prompt, kita ftp kita login sebagai dosen, namanya juga dosen, dan ini berhasil login. Kemudian kita jalankan get dan ini kita mendapatkan pesan dari PC1 atau mahasiswa. Kita di laptop, kemudian kita pada text editor ini kita lihat filenya, dan ini pesan berhasil diterima oleh dosen. Kemudian yang selanjutnya ada mail server. Definisinya, sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Kemudian fungsi dari mail server yaitu sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Kemudian terdapat komponen dari mail server. Yang pertama ada MUA atau Mail User Agent. MUA bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. MUA disebut juga sebagai email reader atau pembaca email, karena fungsi utamanya adalah perintah-perintah dalam email seperti menerima email, serta mengirim balasan email. Kemudian yang kedua ada MTA atau Mail Transport Agent. MTA akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukannya, antara lain adalah menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan, menentukan alamat, tujuan sebagai bahan pertimbangan bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan email tersebut, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Yang ketiga ada MDA atau Mail Delivery Agent. MDA memiliki dua komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesan, serta yang kedua adalah Delivery Agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Kemudian ada cara kerja dari mail server. Cara kerja mail server secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada awalnya, email-email yang telah dikirimkan oleh sender, maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca email dari pengirim email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Kemudian ada jenis-jenis dari mail server. Yang pertama ada SendMail. Adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak dipergunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Yang kedua ada Postfix, yang merupakan email server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya, Postfix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS X. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Yang ketiga ada Gmail, adalah mail server yang disebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan Gmail belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Gmail telah banyak dipergunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Kemudian contoh dari mail server. Yang pertama ada MTA, contohnya yaitu aplikasi SendMail, Postfix, Exim, Gmail,
MailX, Pine, dan Netscape. Kemudian yang dari MDA ada mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MDA sesuai mailbox masing-masing user. Yang ketiga ada MUA, yang contohnya ada Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Gmail, dan Evolution. Langkah yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, smartphone dapat tersambung dengan DNS server 33.33.33.1 dan mail server 43.43.43.4. Kita cek pada mail server, kita lihat IP configuration-nya, IP address-nya seperti ini, kemudian subnet mask-nya itu ini, dan default gateway-nya itu ini, dan DNS server-nya seperti ini. Kemudian kita cek di DNS server, IP configuration-nya, IP address-nya ini, kemudian subnet mask-nya itu 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya 33.33.33.3, dan kita silang. Kemudian langkah yang selanjutnya, tambahkan entry dns.dns.com pada DNS server seperti gambar berikut. Tapi kita cek dulu apakah sudah tersambung. Nah, ini untuk melihat apakah sudah tersambung, kita pakai DNS mail.jarcom.com. IP address-nya juga 43.43.43.4. Kita lihat pada PC 1 di command prompt. Kita quit dulu. Kemudian kita ping mail.jarcom.com. Nah, ini sudah tersambung pada PC. Jadi PC 1 sudah tersambung dengan IP address dari 43.43.43.4. Kemudian cek di PC 4. Pada PC 4 juga sudah tersambung. Kita coba pada laptop. Yang laptop juga sudah tersambung. Kemudian kita cek di smartphone. Yang ini juga sudah tersambung smartphone-nya ke IP address 43.43.43.4. Kemudian yang selanjutnya, pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Pada PC 1 kita jalankan perintah nslookup Nah, ini untuk PC 1. Kemudian untuk laptop kemudian langkah selanjutnya, pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut.
pada server email kita buat 2 akun, yaitu dosen, domain name-nya itu mail.jarkom.com, kemudian usernya dosen, passwordnya juga dosen, kita tambahkan. Dan yang mahasiswa, domain name-nya sama, namun pada user kita pakai mahasiswa, passwordnya juga mahasiswa, dan bisa ditambahkan. Dan yang langkah selanjutnya, pada PC1 kita konfigur aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 PC1 ke user 2 ke laptop, atau dari mahasiswa mencoba untuk mengirim email ke dosen. Pada PC1, kemudian yang email kita yang konfigur email dulu. Kita username-nya misalkan mahasiswa, kemudian email address-nya mhs@email.jarkom.com, kemudian incoming sama outgoing mail servernya itu pakai mail.jarkom.com juga. Username-nya tadi kan mahasiswa, passwordnya juga mahasiswa, kemudian kita save dan kita compose, misalkan kita mengirim ke dosen @mail, dan subjeknya mencoba untuk mengirim email dan isinya Dear Pak Dosen, ini tugas percobaan dan kita send, dan ini artinya sending sukses, artinya sudah terkirim. Kemudian lalu kita konfigur aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol receive seperti pada gambar berikut. Pada laptop kita buka emailnya dulu, kita konfigur emailnya, username-nya dosen, kemudian email address-nya dosen@mail.jarkom.com, incoming sama outgoing-nya tetap mail.jarkom.com, dan username-nya dosen, passwordnya juga dosen, kita save, kemudian kita receive untuk mengecek apakah bisa menerima, dan ini sudah bisa menerima. Kemudian jika kita ingin membalas, kita bisa reply Dear mahasiswa. Kita send, dan ini sendnya juga sukses. Kita cek lagi ke PC1 atau ke mahasiswa, di receive lagi, dan ini balasannya sudah muncul di PC1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.